segala air yang di bawah langit berkumpul pada saat tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Jadilah benda-benda pengiran pada cakrawala untuk menyesatkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerangan itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun, dan sebagai penerangan pada cakrawala. Biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan menjadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerangan yang besar itu, yakni yang besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga dengan bintang Telah mengatur semuanya di cakrawala untuk mengganggu dan menyebabkan siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dan gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, hari ketiga. Berfirmanlah, hendaklah dalam air berkeripian makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeripian dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyak, serta penuhi air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah,
serupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merat. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan, dan diciptakannya mereka. Allah berkata mereka, Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang menyerupai bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberi kepadamu segala tumbuhan dan berbiji di seluruh bumi dan segala pohon yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang melayang di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuhan hijau yang menjadi makananmu. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang menjadikannya itu sungguh amat baik. Dan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keenam. Oke, saya baca di sini Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16. Jadi Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saya akan membacanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia telah menurunkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, yang pertama itu menjelaskan arti karya Allah dalam penciptaan kehidupan. Menurut adik-adik, penciptaan itu seperti apa? Contohnya, Menciptakan manusia, apa lagi? Allah. Betul semua. Karya Allah berarti itu segala sesuatu yang Allah lakukan sebagai pencipta dan pemeliharaan kehidupan Allah dan menciptakan langit, bumi, manusia, dan tumbuh-tumbuhan dan serta alam semesta dengan penuh kasih dan tujuan. Di sini Allah menciptakan dalam iman Kristen, menunjukkan bahwa Allah itu Maha Kuasa dalam menciptakan segala ini pemohonan atau tumbuh-tumbuhan. Allah itu baik. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu sehingga manusia memiliki nilai yang mulia, supaya kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karya Allah dalam kehidupan juga terlihat. Contohnya yang Allah lakukan dalam kehidupan kita itu melalui pemeliharaan Allah atau nafas kehidupan yang diberikan kepada manusia. Yang ketiga, berkat kesehatan yang diberikan kepada, contohnya Allah karya Allah dalam kehidupan kita itu contohnya Tuhan sudah memberikan kita berkat atau kesehatan yang oleh keluarga kita atau ada juga saat sakit begitu. Nah, yang keempat, kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan manusia. Kasih dalam penyertaan Tuhan dalam kehidupan manusia itu contohnya kasih Allah yang tak pernah berkesudahan. Yang kedua itu karya Allah yang dimana ini sangat penting, karena tanpa Allah tidak akan ada kehidupan. Semua ciptaannya bergantung kepada Tuhan. Penting karya Allah yang pahami
menjaga pemeliharaannya. Allah saja sudah menjaga pemeliharaannya, apalagi kita. Kita manusia harus menjaga. Contohnya pemeliharaan apa? Ya, hewan, tumbuh-tumbuhan dan di sini tidak ada yang tebang-tebang pohon sembarang toh. Tidak. Kita harus menjaga alam ya, melestarikan alam. Allah juga mengajarkan manusia untuk bersyukur dalam segala hal. Apa yang kita lakukan itu kita harus bersyukur. Contohnya ada datang di sini itu bersyukur ya. Atau mengajarkan, Tuhan juga mengajarkan tanggung jawab terhadap alam. Tuhan memberikan kita tanggung jawab terhadap alam. Contohnya tanggung jawab apa yang kita lakukan? Menjaga alam. Ya, menjaga apa lagi? Tidak menebang pohon sembarang. Tidak membakar hutan sembarang. Di sini ada yang membakar hutan sembarang? Tidak. Oke, semoga tidak ada ya. Ini menjaga lingkungan sekolah, kita tidak ada yang membuang sampah. Ada. Itu sampah di sini masih buang sampah sembarang. Mulai sekarang karena kita sudah belajar tentang pemeliharaan atau penciptaan atau menjaga lingkungan atau kelestarian alam, kita harus bertanggung jawab. Tuhan sudah kasih kita tanggung jawab untuk menjaga alam. Jadi kita harus konsisten begitu. Harus kalau lihat sampah kita harus tinggi, ya. Oke. Kalau sampah juga ya. Dan membantu manusia mengenal kasih Allah. Allah yang menunjukkan bahwa Tuhan itu mengasihi manusia dan peduli. Yang ketiga, hubungan manusia dan ciptaannya. Hubungan manusia dan ciptaannya itu contoh apa? Hubungan manusia dan ciptaannya. Mengelola bumi dan menjaga alam atau menggunakan menjaga ciptaan Tuhan dengan bijaksana. Di sini siapa yang kan di sini mengelola bumi atau menjaga alam dengan baik dan menggunakan dan menjaga ciptaan dengan bijaksana. Kadang juga manusia suka merusak alam, merusaki alam gitu. Kadang kita juga suka tebang pohon sembarang, bakar hutan sembarang, sampai ada juga yang baklai gara-gara menebang pohon sembarang, kan? Atau contohnya ini kita tidak ada tanggung jawab dengan alam, begitu kita tidak ada tanggung jawab dengan alam. Tidak sembarang menebang pohon atau membakar hutan atau mencemarkan lingkungan di sekitar kita atau lingkungan keluarga, lingkungan rumah keluarga. Lingkungan sehat. Di sini dengan Allah dan karya Allah dalam kehidupan. Sekarang adik-adik kita masuk dalam diskusi. Bagi masih semangat? Sudah dengar tuh? Masih semangat kita diskusi? Masih. Oke. Nah, soalnya datang di sini. Bagaimana cara menjaga ciptaan?
disebut ciptaan yang istimewa. Disebut ciptaan yang istimewa. Yang istimewa. Yang istimewa. Di sini pertama, apa bukti kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari? Apa bukti kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari? Kedua, saya berikan mengapa manusia disebut ciptaan yang istimewa? Mengapa manusia disebut ciptaan yang istimewa? Disebut ciptaan yang istimewa. Sebentar kalau ada tanggapan atau ada pertanyaan dari kelompok ini, saya kasih tanggapan atau pertanyaan. Siap. Oke, selamat bekerja. Itu saya menjawab. Iya, yang itu lah. Saya bisa melakukan contoh. Ya, oke, sama. Selesai adik-adik. Sudah. Ini Oke. Kelompok satu atau kelompok dua yang maju duluan? Kelompok dua. Oke, kelompok dua maju. Nanti saya. Kami teman-teman dan kakak-kakak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan pada kelompok dua untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk itu kami memperkenalkan nama kami. Perkenalkan, nama saya Ugio Untana Tunggala, biasa disapa Gio. Perkenalkan, saya dengan kita biasa dengan baik. Baiknya. Ya. Perkenalkan nama saya Saputra Chan, biasa dipanggil Tia. Tia, Tia. Soal apa bukti kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban. Berkat rezeki sehari-hari, baik berupa kesehatan, berkat dan nafas kehidupan. Mengapa manusia disebut cipta yang istimewa? Karena manusia adalah cipta yang serupa dengan Allah, karena Allah mengasihi manusia. Oke, terima kasih. Jika ada teman-teman yang bertanya atau
tidak membuang sampah sembarangan, tidak menembak pohon sembarangan, menjaga tumbuh-tumbuhan, hewan dan binatang melata. Nomor 2, mengapa manusia disebut sebagai istimewa? Karena Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Memiliki akal budi dan kehendak bebas, ditunjukkan ingin itu dan menyediakan alam semesta, dikasihi Tuhan dan menjadi sasaran keselamatan. Sekian. Apakah ada pertanyaan dari kelompok dua? Ada. Apa isi dari Kejadian 3 ayat 18? Bunyinya apa? Kejadian berapa? Kejadian 3 ayat 16 yang 18 itu Injil Yohanes itu. Atau yang Injil Yohanes. Injil Yohanes 3 ayat 16. Isinya apa? Tentang apa? Oke. Tentang apa sih? Iya, apa yang tadi dia baca? Oh iya. His.
tidak membawa kata kemarahan. Makasih. Berarti tadi adik-adik semua fokus ya. Oke, makasih. Sama-sama. Sekarang untuk menutupi seluruh rangkaian pelajaran kita, mari kita nyanyi satu lagu supaya tidak mengantuk, supaya kita masuk dalam doa. Nyanyi apa sih? Tuhan hadir tahu? Tahu. 1, 2, 3. Kita semua terima kasih. Tahu, Tuhan. tahu. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk kasih serta-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena begitu besar kasih cinta-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, sudah menjaga kami dan pagi, siang, pada saat ini. Pada siang ini Tuhan, kami anak-anak-Mu baru menyelesaikan mendengarkan pembelajaran kami tentang penciptaan dan kehidupan. Mari apapun yang kami dengar ya Tuhan, ini boleh kami tanamkan dalam kehidupan kami dan kami menjalani dalam kehidupan kami harus setiap hari. Ya Tuhan, berkatilah adik-adik di tempat ini yang berstudi di tempat ini Tuhan, berkatilah mereka, berikanlah kekuatan kepada mereka supaya mereka tetap belajar dengan giat hingga